Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Zinedine Zidan from 21 MJ with student number 214010 and 333. How are you today? I hope you are in good health and well. Today, I make this video to fulfill my English class assignment. I hope you are enjoy watching this video. Di sini saya akan menerjemahkan video yang diberikan di tugas e-learning. Yang pertama, saya akan membahas mengenai beberapa kalimat ungkapan sopan. Tentunya kita perlu kalimat ungkapan sopan untuk setiap situasi agar kita tetap menjalin hubungan atau relationship dengan seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya lebih detail. Perlu diketahui sebenarnya ungkapan ini tidak harus digunakan dalam setiap situasi, seperti misalnya kita sedang dalam kondisi darurat. Misalnya kita tenggelam, kemudian kita meminta tolong kepada seseorang dengan cara Excuse me sir, I'm terribly sorry to bother you, but I wonder if you would mind helping me for a moment, as long as it's not trouble, of course. Nah, itu sangat tidak mungkin ya, karena ya pasti keburu mati kalau misalkan tenggelamnya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam percakapan yang bersifat formal, bagusnya kita menggunakan kalimat, ungkapan, ekspresi sopan. Nah, 7 kalimat pertama yang akan saya bahas sangat baik digunakan untuk meminta bantuan, yaitu di mana Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Yang pertama, kita bisa menggunakan could or would. Dua kata ini persis sama, yang artinya maukah Anda, dan dalam penggunaannya bisa seperti could you do me a favor, or would you help me, or could you please tell me where the closest subway is. Nah, sebenarnya kita bisa saja menggunakan kata can, tapi itu digunakan untuk beberapa teman dekat karena bersifat casual. Rasanya kurang tepat apabila kita menggunakan kata can dalam situasi percakapan yang formal atau kepada orang yang baru kita kenal. Jadi would or could ini the next level dari kata can, cukup mendasar ya. Yang kedua adalah if you don't mind, atau yang artinya jika Anda tidak keberatan. Would you help me put the dishes in the dishwasher? If you don't mind. Nah, berarti jika itu tidak mengagumimu, artinya bother you. Dan pastikan juga Anda tidak mengatakan if you don't care. Would you put the dishes in the dishwasher? Nah, kata care itu agak terlalu kuat sehingga akan terdengar lebih kasar nantinya. Jadi dipastikan Anda mengatakan if you don't mind. Yang ketiga adalah if it's not a problem, atau jika tidak ada masalah, could or can I call you back in 10 minutes? Nah, kalau untuk yang ini kita bisa menggunakan kata can, karena kalimatnya sudah diawali dengan if it's not a trouble. I'm sorry, it's wrong. But I mean if it's not a problem, sehingga terdengarnya lebih sopan. Nah, yang keempat, when you have a moment, atau dalam artinya jika Anda punya waktu, could you email me those document. Ungkapan yang ini sangat cocok juga apabila diterapkan dalam percakapan sehari-hari, karena ketika kita ingin meminta waktu seseorang, kita harus menanyakan terlebih dahulu apakah orang tersebut bersedia membantu kita atau tidak, ada waktunya atau tidak. Ya, kata have bisa juga diganti dengan get. Ini lebih umum, digunakan dalam bahasa Inggris lisan yang sering diucapkan. Kalau yang have biasanya umum digunakan dalam surat menyurat seperti email, mengirim SMS, atau mengirim WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang kelima, if you get a chance, atau artinya jika Anda punya kesempatan. Could you water our plants too? Nah, kalimat ini digunakan ketika kita meminta tolong kepada seseorang, namun
hal itu tidak perlu untuk dilakukan saat itu juga, seperti menyiram taman. Berbeda dengan hewan yang harus selalu diberi makan. Kita hanya perlu menyiramnya beberapa kali sekali. Jadi ungkapan ini cocok digunakan untuk meminta seseorang mengerjakan sesuatu untuk kita yang tidak harus dilakukan hari itu juga. Mungkin itu bisa besok, atau lusa, atau saat orang itu memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pastikan kita menggunakan ungkapan ini untuk sesuatu yang tidak begitu perlu untuk dilakukan pada saat itu juga. Misalnya seperti, hey, I know I'm asking you something extra. It's not necessary, but if you get a chance, could you do this for me? Nah, namun apabila kita ingin seseorang melakukan hal yang cukup penting, kita hanya perlu mengubah satu kata saja menjadi, when you get a chance, could you check your email? Ungkapan when you get a chance ini benar-benar sopan, dan ini menunjukkan bahwa itu perlu dilakukan ketika Anda punya kesempatan, seperti lebih ditekankan namun terkesan sopan. Berbeda dengan if you get a chance, ungkapan ini digunakan untuk hal yang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi lebih baik kalau dilakukan. Yang keenam, by any chance, yang artinya apa mungkin gitu. Could you give me a ride home from today? Nah, by any chance, could you give me a ride home from work today? Anda bisa menggunakan ungkapan ini untuk mengetahui jawaban yang menunjukkan sebenarnya antara iya atau tidak, or yes or no. Yang ketujuh, I'd appreciate it if you would have the report done by this afternoon. Nah, ungkapan ini hanya bisa digunakan saat posisi kita sebagai pemegang kepentingan seperti atasan atau senior. Jangan gunakan ungkapan ini dengan orang yang setara dengan kita, seperti rekan kerja, keluarga, teman dekat, teman sebaya, dan lain sebagainya. Tapi I appreciate bisa digunakan sebagai ungkapan terima kasih. I appreciate. Bisa digunakan untuk ungkapan terima kasih juga. Contohnya, oh, you booked me a flower, thank you, I appreciate it. Berbeda dengan I'd appreciate it if you would, yang artinya saya sangat berterima kasih apabila Anda. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan untuk melakukan sesuatu dan memerintah orang tersebut dengan sopan. Jadi ketika kita sebagai bosnya, ini adalah ekspresi sopan yang dapat kita gunakan untuk memerintah seseorang dengan sopan, dan pastikan juga kita menggunakan nada yang sopan saat mengatakannya. Oke, lanjut ke 3 ungkapan berikutnya, di mana ini sangat berguna untuk memberi saran atau suggestion. Yang ke-8, what if we reschedule for another day because it's raining today? Nah, ungkapan ini bisa digunakan saat kita memberi saran kepada orang lain secara langsung, namun dengan cara yang sangat sopan. Yang ke-9, how about if we go out to eat instead? Ungkapan kali ini terkesan menyajikan alternatif yang lain kepada orang lain. Ungkapan ini sangat cocok digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak harus dalam situasi formal juga. Kita menjanjikan saran lain dengan ungkapan yang sopan, berbeda dengan what if tadi, yang kalau yang kita hanya menjalankan dengan menyajikan alternatifnya. Kalau yang ini kita menyajikan alternatif lain dari saran kita kepada orang lain. Nah, yang terakhir adalah angka 10. What do you think about this place? Nah, ungkapan ini secara langsung kita menanyakan pendapat seseorang, dan di saat yang sama kita secara tidak langsung menyarankan sesuatu yang lain. Contoh skenario-nya seperti ini. What do you think about rescheduling our golf game? Or what do you think about eating instead of going to play golf? Nah,
kita bertanya pendapat orang lain, lalu kita merekomendasikan hal-hal yang lainnya. Ini lebih baik daripada kita mengatakan, hey, I want to do this. Nah, sebenarnya kita secara tidak langsung kalau kita ingin melakukan hal tersebut, namun dengan cara yang sopan. Oh ya, saya punya 2 lagi yang anggap saja yang 2 ini bonus yang saya bagikan untuk kalian, yaitu bonus yang pertama, you should probably check the oven because it smells something burning. Ungkapan ini terkesan seperti kita mengingatkan orang lain untuk melakukan sesuatu tapi dengan cara yang sopan, daripada menggunakan go do it right now. Go do it right now. Nah, maka akan lebih sopan kalau kita menggunakan ungkapan you should probably. Yang terakhir, I don't wanna keep you, but it was great talking with you. Nah, terkadang kita perlu untuk keluar ya dari sebuah percakapan dengan orang lain, dan tentu saja orang lain akan merasakan tidak nyaman apabila kita hanya mengucapkan, hey sorry I need to go. Nah, ungkapan ini tuh adalah cara yang bagus untuk memberitahu orang lain bahwa kita harus meninggalkan percakapan tersebut, namun dengan secara sopan. Seperti contohnya, hey, I don't wanna keep you, atau hey, it was great talking with you. Nah, maka orang tersebut pasti akan mengerti kalau kita ingin segera meninggalkan percakapan tersebut. Mungkin sekian, terima kasih untuk translate-nya, dan saya akan memberikan penutup. Thanks everyone for watching this video and listening until the end, and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.